laki nggak mau jagain bapaknya. Kenapa? Bawah sadar dia tahu bapaknya juga punya hipotalamus gede. Ngapain saya jaga? Makanya bapak-bapak jagain anak perempuannya. Siapa yang anak perempuannya dekat sama ayahnya, Bu? Ya sudah, jangan iri. Ibu punya anak laki nggak? Anak laki yang jagain ibu. Siapa yang anak perempuan yang belum punya anak laki? Punya lagi lah, Bu. Udah nggak bisa. Kalau nggak bisa, tunggu anak laki yang mantu. Pasti jagain ibu. Ya, cucu laki juga jagain omanya, jagain ibunya dan jagain omanya. Ya, paham sampai sini, Bu? Karena suami selalu jaga istrinya, maka tolong, Bu, tolong. Kalau sedang jalan berdua sama suami naik mobil, dan suami bawa mobil, ibu jangan ganggu. Awas, 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 awas. Awas, awas, awas. Ibu, laki-laki itu otak tanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab dengan kendaraan mobilnya itu. Ibu diam aja. Paham, Bu? Sama satu lagi, kalau suami bawa mobil, siapapun laki-laki ya, pas dia bawa mobil, maaf, ada ojek online atau ojek lewat, marah nggak? Marah laki-laki itu. Kenapa? Dia harus selamatkan mobil ini, dia ngerem, gitu. Marah, siapapun laki-laki, walaupun itu suami rajin taklim, pasti marah. Apa dia bilang? Kurang ajar orang itu. Dan lebih marah lagi, kalau istrinya belain orang lain. Sudahlah, Pak, mungkin dia nggak lihat. Ih, marah. Ibu ngapain juga belain orang lain? Orang lain nggak dengar. Yang di dalam itu suami ibu dan anak laki-laki ibu. Siapa yang anak lakinya sering nganterin ibu? Sering menggerutu, bukan? Nggak ada matanya tuh ojek itu, nggak ada matanya tuh mobil itu. Kan gitu kan? Betul? Tapi dia lebih marah kalau kita belain orang lain, Bu. Boleh berubah, Bu. Gimana, Bu Aisyah? Kita support suami. Kurang ajar orang itu nggak ada matanya. Betul, Abi, dia nggak ada matanya tuh. Itu yang benar. Ya. Jalan sembarangan, kata suami gitu. Ini orang jalan sembarangan. Betul, Abi, dia jalan sembarangan. Kita belain suami. Ini namanya mensupport, bukan provokator. Kalau provokator, Abi, kita kejar dia. Wah, itu provokator. Itu ngomporin. Tapi kalau suami bilang, ya, matanya orang meleng, betul, Bi, dia meleng tuh, ya. Belain. Dan pantang suami kayak gitu, kita sosokan suruh istighfar. Istighfar, Abi, marah. Jadi gimana, Bu Aisyah? Kita saja, ibu aja yang istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti istighfar ibu yang ketiga, suami ngikut. Ya, kenapa? Karena kita nggak guruin dia. Otak laki-laki. Kenapa dia marah? Karena hampir celaka. Makanya dia dengan rem kuat, dia belain kita atau jaga kita. Maka dia butuh disupport sebagai seorang pahlawan. Abi keren banget ngeremnya. Ngeremnya keren banget, pakem banget. Ada bapak-bapak di atas ya. Betul nggak, Pak, yang saya mau ngomong ini? Betul kan? Tuh, saya belain, Pak. Mumpung minoritas. Paham ya, Bu? Paham? Itu latihan loh, Bu. Jangankan anak suami, anak laki kalau sudah bawa mobil, dia pasti gerutu-gerutu. Kita pun selama, jangan gitu, nggak baik. Tambah marah. Kita harus support dia. Kenapa? Laki-laki otak tanggung jawabnya besar. Sampai sini paham ya, Bu? Ya. Supaya terus mawaddah warahmah. Ya? Paham? Apalagi, Bu Aisyah, kalau suami lagi nganter ibu dan suami yang mengendalikan mencari jalan, walaupun nggak ketemu alamatnya, pantang ibu ya yang mampir nanya, Abi, mampir, pinggir. Kenapa pinggir? Oh, ya terpaksa dia minggir kan? Waktu minggir kita buka jendela, bukan? Punten, tanya yang ada orang kan sebelumnya ya. Maaf, tanyanya misalnya sama tukang parkir kan, Mas, Jalan Sriwijaya mana kan gitu. Kata yang ditanya, Bu, lurus, bundaran belok kanan. Abi, lurus, bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Ibu, padahal kan kita mau bantuin dia, bukan? Tapi ibu tersinggung suami itu. Kenapa? Berarti ibu tidak percaya sama dia. Ibu lebih percaya orang yang di luar sana.
Itu buat laki-laki tersinggung. Jadi gimana Bu Aisyah? Kan kita mau bantuin, udah kepepet nih jamnya. Minta izin kalau mau bertanya dengan orang lain. Bi, ya, aku bantuin ya. Aku tanya sama orang ya. Nggak usah. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya kalau lagi tersinggung sama suami, ya, itu jendela saya giniin. Astagfirullahaladzim. Itu jendela mobil saya selalu berembun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kalau kita nggak cepat-cepat istighfar, kita akan baper sampai malam. Apa bahayanya? Enggan melayani suami. Itu bahaya. Makanya istighfar. Ya. Tapi nanti dia marah Bu Aisyah, kita istighfar terus, tenang aja Bu. Laki-laki nggak lihat. Kenapa? Mata laki-laki lurus. Ya. Ada nggak gambar di sini Mbak Bibi? Jadi kalau kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu laki-laki nggak lihat Bu. Kenapa? Mata laki-laki lurus. Coba ibu, kalau perempuan kanan kiri lebar. Coba ibu lihat ke depan ya ibu. Tetap lihat ke depan. Saya tanya sekarang, ibu masih bisa lihat temannya duduk paling kanan nggak? Masih bisa lihat teman duduk paling kiri? Laki-laki nggak bisa begitu. Makanya kalau laki-laki bawa mobil, dia nggak lihat ibu. Ibu mau dandan kek, ibu mau manyun kek, ibu mau istighfar, dia nggak lihat. Kenapa? Karena matanya lurus. Malah dia bisa lihat ibu yang duduk di belakang. Siapa tuh? Orang lain. Kenapa? Lewat spion. Dia lihat ke belakang. Ya? Ibu di samping nggak lihat. Makanya ibu sambil istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cepat-cepat istighfar Bu. Agar apa? Nggak baper. Capek baper Bu. Ya? Dan suami kadang-kadang bingung. Kenapa ibu marah? Kenapa istri saya marah? Kan saya benar, ya. Saya mau cari jalan. Kenapa? Karena dia ingin jaga istrinya dan mengantar istrinya sampai tempat tujuan. Bisa jadi kalau istri nggak ikut, anak nggak ikut, itu suami nanya. Begitu Bu. Itu bukan gengsi. Dia ingin jaga keamanan kita. Kalau ibu dua hal tadi aja bisa dilakoni, maka jalan-jalan ibu sama suami aman insya Allah. Sama satu lagi, pantang kalau seorang laki-laki atau suami ya mau cari keluar jalan pintu tol, ibu ajak bicara, itu pantang. Kenapa? Bisa kebablasan. Kenapa? Karena laki-laki tidak bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Perempuan bisa Bu, sambil nyari jalan, sambil ngobrol, bisa tuh. Pasang alis masih bisa. Perempuan, bawa mobil, suapin anak, pasang alis, denger musik, masih juga pakai earphone, kalau ada yang nelpon masih bisa jawab. Itu perempuan. Ya, kalau laki-laki nggak bisa begitu. Laki-laki memang otaknya Allah buat satu saja yang dia kerjakan. Ya, ini harus paham banget. Saya membuka bahasa kasih agar mawaddah warahmah harus mulai dari bahwa dia laki-laki suami kita ini. Ya, setuju Bu? Bisa? Seperti tadi? Insya Allah. Dan ingat, hipotalamus juga itu pusat lapar dan haus. Artinya apa? Siapa lebih lapar, cepat lapar? Laki-laki apa perempuan kalau hipotalamus lebih lebar? Laki-laki. Maka harus perhatikan makan minum suami atau anak laki. Siapa punya anak laki Bu? Angkat tangan. Pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut kosong. Nggak denger. Ibu kasih makan, tapi jangan terlalu kenyang ya. Ntar dia tidur. Sambil ibu kasih makan, pertengahan makan ibu kasih nasihat, dia terima. Makanya saya kalau mau kasih nasihat anak saya, ya, saya nggak mau makan di dalam rumah. Kenapa? Karena banyak lagi anak yang lain. Ya, ajak dia sendiri-sendiri. Terus di mana? Ajak makan di restoran. Makanya anak saya hafal. Kalau saya diajak makan di restoran, pasti ada nasihat baru mau keluar ini. Pasti ada peraturan baru mau keluar. Ya, tapi itulah laki-laki. Nah, pertanyaan yang paling cocok untuk otak laki-laki apa? Kalau dia baru datang setelah 10 menit ya, setelah 10 menit. Abi udah makan? Ayah udah makan? Abang udah makan Bang? Misalnya saya sama kakak ya. Itu pertanyaan paling cocok untuk otak laki-laki. Jangan tanya macam-macam dulu Bu. Ya, penuhi dulu kebutuhan hipotalamusnya. Gak usah nanya, tadi gimana matematikanya? Jangan begitu. Abang udah makan? Belum. Sudah. Walaupun suami kita pulang jam 3 malam, ibu tetap tanya, Abi udah makan? Udah, alhamdulillah. Jam 3 malam soalnya. Walaupun kita tahu dia pergi makan, acara pergi makan, tetap ibu tanya, ayah sudah makan? Ya Bu, karena itu yang paling cocok. Ya, perempuan nggak mesti.
Malah kalau ditanya udah makan, tersinggung perempuan. Ibu udah makan? Tanya makan dulu. Tersinggung perempuan kalau ditanya udah makan. Ya. Jadi kalau laki-laki tanya dia sudah makan atau tidak. Setuju? Apalagi? Hipotalamus, pusat syahwat birahi. Ibu punten maaf ya. Memang tugas kita sebagai istri harus melayani, ya. Menyalurkan nafsunya suami kita. Kenapa? Karena tempat syahwat birahi bersamaan dengan tempat menjaga keamanan ekonomi. Artinya apa? Kalau suami sudah bekerja 3 hari, 4 hari di luar sana, itu hipotalamusnya tegang, Bu. Harus dilenturkan. Dengan cara apa? Hubungan intim suami istri. Oke? Paham ya, Bu? Jadi berapa hari, Bu Aisyah? Tergantung suami ngajaknya ya kapan. Yang penting setiap dia ngajak, kita tidak boleh menolak. Kenapa? Berarti hipotalamusnya sudah tegang. Harus dilenturkan. Tapi jangan juga sok tahu. Umi, ayo, udah tegang ya hipotalamus ya. Jangan juga sok tahu kayak gitu. Itu rahasia kita aja. Ya, Bu. Ya, itu harus. Oke? Bu Aisyah, saya suka kesel sama suami. Keselnya apa, Bu? Habis hubungan intim, dia tidur. 99% laki-laki habis hubungan intim dengan istrinya, setelah itu dia tertidur, Bu. Kenapa? Hormon bahagianya banjir, rush. Banjir. Tidak seperti biasa hormon bahagianya keluar kalau habis hubungan intim suami istri. Laki-laki setelah orgasmus, dopaminnya banjir. Sehingga apa? Membuat dia tertidur, ya. Dan pada saat dia tertidur, apa yang sedang dia mimpikan atau sedang pikirkan? Dia flashback layanan istrinya tadi. Berarti kita lagi yang ada di dalam